Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya nak guna bahasa Melayu sebab ini sarahan yang kali ke-7 ya. So nanti sama ada komen maupun cadangan dari saya nak guna bahasa Melayu pun. Harap pelajar yang bentang hari ini faham ya. Hari ini nak bentang 3 pelajar iaitu Windy E. Wardani, lepas tu Lelik S. Kurniawati, dan akhir sekali Fahri Aziz. Mohon pelajar-pelajar yang saya sebut namanya tu dah sedia ya. Supaya tak membuang masa, saya nak bagi laluan kepada Windy E. Wardani untuk bentang. Masa pembentangan awak dalam 5 hingga 10 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Baik Pak, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sila, terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wardani dengan NIM 1904017. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu dengan judul Kolonialisme Belanda, Mengungkap Perkara Kemanusiaan, Fanatisme Buta, Harapan, Pengorbanan, hingga Perjuangan dalam kisah kumpulan cerita pendek Iksana Banu, Teh dan Pengkhianat. Oke, untuk latar belakang yang saya ambil bisa dilihat oleh teman-teman ya. Langsung aja, metode penelitian yang saya gunakan itu penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi pendekatan penelitian historis. Oke, untuk hasil dan pembahasan, buku kumpulan cerita pendek karya Iksana Banu ini terdiri dari 13 cerita pendek yang nanti akan saya jelaskan isi dan keunikannya satu persatu. Tokoh yang ada dalam cerpen ini menitikberatkan kepada seorang Belanda atau mestizo campuran, dan tokoh-tokoh yang disajikan merupakan tokoh karangan dari Iksana Banu untuk menghidupkan cerita. Namun ada juga tokoh yang memang nyata dalam sejarah. Oke, cerita yang pertama yaitu berjudul Kalabaka. Seperti yang tertera dalam PPT, cerpen ini mengisahkan tentang awal bangsa Belanda datang ke Hindia, seperti kedatangan Jepechon, terbunuhnya Kapten Verhoef yang kemudian dibalas oleh Jepechon dengan menguasai Batavia dan Banda. Selanjutnya di dalam cerita pendek ini mengisahkan perlawanan rakyat Banda melalui tokoh Kalabaka. Di akhir cerita, Kalabaka dihukum mati oleh Belanda. Oke, untuk keunikan bisa dibaca oleh teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Cerita pendek yang kedua berjudul Tegak Dunia. Isi dari cerpen ini sebenarnya adalah mengisahkan sejarah dari tokoh atau seseorang bernama Karaeng Patingaloang. Dia adalah seorang bumiputra, raja kerajaan Goa yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari ilmu pengetahuan barat. Banyak sekali kutipan di dalam cerpen ini yang mengisahkan secara langsung memperkenalkan siapa itu Karaeng. Karena kecintaannya tersebut, Karaeng jadi terkenal dalam dunia Belanda karena mereka jarang menemukan raja-raja di Nusantara yang gemar belajar dan mencintai ilmu pengetahuan. Oke, cerita pendek yang ketiga berjudul Teh dan Pengkhianat. Isi dari cerpen ini adalah memperkenalkan sejarah pemberontakan buruh Cina di perkebunan teh Wanayasa dan sejarah pengkhianatan seorang bumiputra bernama Sentot Prawirodirjo. Dalam cerpen ini disebutkan penyebab pemberontakan para buruh Cina yaitu disebabkan karena pemerintah Belanda yang sering terlambat membayar upah dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain penyebab, di dalam cerpen juga menyebutkan upaya-upaya pemerintah Belanda untuk memadamkan pemberontakan. Salah satunya yaitu dengan bekerjasama dengan Sentot Prawirodirjo. Dia adalah seorang tangan kanan Diponegoro yang rela berkhianat demi uang dan jabatan. Oke, cerita pendek yang keempat yaitu berjudul Variola.
mengisahkan tentang wabah cacar yang terjadi pada tahun 1871 yang disebut variola. Dalam cerpen disebutkan bahwa Ternate, Ambon, dan Bali menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Di dalam cerpen menyebutkan upaya keras yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk menghentikan laju penyebaran virus ini, yaitu dengan menggunakan tubuh anak-anak untuk menjadi tempat vaksin, kemudian anak-anak tersebut dibawa ke daerah yang terdampak. Kemudian cerpen yang kelima berjudul Sebutir Peluru Saja. Cerpen ini mengisahkan tentang protes para petani terhadap Belanda karena ladang mereka dijadikan perkebunan tebu sehingga para petani tidak memiliki sawah lagi untuk digarap. Selain penyebab tersebut, protes ini juga disebabkan karena si Belanda tidak kunjung mengembalikan ladang-ladang kepada para petani, padahal mereka berjanji hanya menyewa ladang selama setahun. Ke dalam cerita pendek ini juga terlihat bahwa pabrik gula mulai berkembang. Oke, cerita pendek yang keenam berjudul Lazarus Tak Ada di Sini. Isi dari cerpen ini yaitu berisi sejarah wabah kolera yang terjadi pada saat Perang Aceh Ekspedisi Kedua. Wabah kolera ini menjadi pembunuh terbesar di medan perang. Banyak juga memakan korban baik dari pihak Belanda maupun pribumi. Bahkan disebutkan dalam cerpen Sultan Mahmud Syah meninggal akibat wabah ini. Oke, akibat dari wabah ini juga Belanda tidak benar-benar menguasai Kesultanan Aceh sampai masuknya Jepang. Cerpen yang ketujuh berjudul Kutukan Lara Ireng. Ini menceritakan perdagangan dan penyelundupan opium atau candu pada abad ke-19. Pedagang opium dari orang-orang Cina, regi opium, dan kecurangan Belanda. Yang dimaksud kutukan Lara Ireng di sini adalah penyakit hitam yang terus merayu dan membuat orang tak bisa berhenti jatuh cinta, seperti pada wanita atau seperti kecanduan opium. Hal ini disebutkan dalam salah satu kutipan yang ada dalam cerpen. Di dalam cerpen ini juga mengisahkan tentang sejarah masuknya opium dan perdagangan opium yang dilakukan oleh orang-orang Cina yang diperjualbelikan kepada pribumi sehingga para pribumi hidup dalam kecanduan opium. Selain itu, dalam cerpen ini disebutkan bahwa sebenarnya pihak Belanda sendiri juga mengambil keuntungan dari perdagangan opium dengan adanya sistem opium pack dan regi opium. Oke, selanjutnya cerpen yang ke-8 berjudul Di Atas Kereta Angin. Isi dari cerpen ini adalah penggunaan sepeda, pantalon, dan sepatu oleh orang-orang pribumi di Yogyakarta. Oke, pada saat itu Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat orang-orang Eropa di awal abad 20. Di sana mereka membentuk sebuah pemukiman yang berpengaruh kepada orang-orang pribumi di sekitarnya seperti budaya menggunakan sepeda ontel. Di dalam cerpen disebutkan bahwa tujuan utama dibawanya sepeda ke Hindia Belanda yaitu untuk memperlancar arus transportasi pegawai kolonial, para misionaris, para bangsawan sebagai alat transportasi. Kepemilikan sepeda pada segelintir elit juga dijadikan sebagai simbol status. Oke, selanjutnya cerpen ini berjudul Belenggu Emas. Cerpen ini sebenarnya mengisahkan tentang siapa itu tokoh Rohana Kudus. Ia adalah seorang pendiri sekolah kerajinan Amai Setia dan wartawan atau jurnalis perempuan pertama di Indonesia yang waktu itu masih Hindia Belanda. Ia juga pemilik surat kabar Sunting Melayu namanya. Dalam cerpen ini terdapat banyak kutipan yang secara langsung menceritakan tentang Rohana Kudus. Oke, cerita pendek yang ke-10 yaitu berjudul Nike de Vlinder. Mengisahkan tentang keberpihakan tokoh Belanda kepada Indonesia melalui Batavia Nieuwsblad. Oke, ini adalah sebuah surat kabar yang inovatif dan sangat kritis terhadap pemerintah kolonial dan lebih condong kepada Hindia Belanda. Bahkan juga dalam beberapa kasus terlihat keberpihakannya terhadap pribumi. Oke, selanjutnya adalah berjudul Tawanan. Isi dari cerpen ini adalah mengisahkan tentang agresi militer Belanda kedua dan long march atau perjalanan panjang prajurit Siliwangi dari Yogyakarta ke daerah asalnya, kembali ke daerah asalnya.
Waktu yang diambil dari dalam cerita pendek ini adalah setelah diadakannya perjanjian Renville, perjanjian yang sangat merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda ya. Perjalanan panjang atau long march juga diceritakan di sini. Sebuah perjalanan sepanjang 900 km yang banyak menelan korban jiwa. Oke Windy, masa pembentangan dah habis 10 menit. Terima kasih, sila di close dan Ya, bagi laluan makasih. kepada yang lain. Oke, mohon bersedia. Lelik S. Kurniawati, serupa dengan Windy pun, masa pembentangan awak dalam 5 hingga 10 menit saja. Sila mulakan dari sekarang. Sila bentang saja, sambil bentang, sambil cakap. Sila tak boleh, Lelik cakap saja. Halo Lelik, awak dengar tak suara saya? Bentang saja. Bentang terus. Oh iya, baik Pak. Apakah suara saya terdengar? Awak dah oke. Sila terus. Maaf. Masa, habis masa. Awak habis masa. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekejaman kolonialisme melalui novel Bumi Manusia karya Pramudi Ananta. Nah, latar belakang dari novel ini tuh, jadi kan pembelajaran sejarah itu mungkin untuk sebagian siswa itu sangat membosankan, dan melalui karya novel ini seharusnya bisa membantu para siswa ini menjadi lebih tertarik untuk mengulik apa itu sejarah. Nah, contohnya dalam novel Bumi Manusia ini penulisnya itu menjelaskan betapa kejamnya bangsa kolonial kepada bangsa pribumi, sebab tidak semua bangsa pribumi ini mendapatkan sebuah keadilan, lalu juga status sosial itu menjadi nomor satu pada masa itu, dan juga banyaknya konflik-konflik yang terjadi di situ itu selalu berkaitan dengan status sosial. Isi novel tersebut, awalnya itu kisah cinta antara Mingke dan juga analis ini berujung pada suatu konflik yang besar, karena Mingke ini mengamati di sekitaran sekolah, kan dia bersekolah di HBS, dan dia merasa kalau dia itu merasa tertindas oleh bangsa kolonial, dan juga dia menuliskan hal tersebut di dalam sebuah bentuk surat kabar, dan hal itu juga mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat yang menerima surat kabar tersebut. Dan dia juga karena dia penasaran dengan sosok Nyai Ontosolo yang merupakan ibu dari analis ini, bukan mendapatkan sebuah dukungan ataupun sebuah hal positif, melainkan menimbulkan beberapa konflik yang diantaranya itu Mingke dan Nyai Ontosolo ini melakukan sebuah pengadilan, dan pengadilan tersebut merupakan pengadilan pertama kulit bangsa pribumi melawan bangsa kolonial, yang mana pada saat itu hak asuh dari Nyai Ontosolo ini direbut begitu saja oleh bangsa Belanda, karena pernikahan Nyai ini tidak sah di pengadilan, karena pada saat itu hukum
hukum kolonialisme ini sangat berpengaruh dan membuat para pribumi ini mau tidak mau harus mengikuti, walaupun sebagian masyarakat yang berada di sana tidak mendapatkan sebuah keadilan, dan mereka benar-benar memandang status sosial dan Nyai ini bukannya mendapatkan sebuah dukungan dari masyarakat, melainkan Nyai ini malah mendapatkan sebuah cemoohan dari masyarakat, karena Nyai ini memiliki status istri simpanan atau yang disebut gundik, yang pada saat itu status gundik itu sama dengan sebagai hewan peliharaan. Dan walaupun Mingke dan Analis ini sudah memiliki status suami istri, tetapi dalam hukum Belanda mereka pernikahan mereka tidak tercatat, karena mereka hanya menikah secara agama, dan hal tersebut juga tidak membuat Nyai dan Mingke ini berhasil untuk tidak berhasil untuk mengambil hak asuh Nyai atas Mingke, karena dia memiliki wali yang sah di Belanda pada saat itu. Dan mungkin seharusnya masyarakat itu lebih condong kepada Nyai, sebab walaupun status Nyai seperti itu, seharusnya masyarakat itu lebih mendukung kepada Nyai, tetapi di novel itu menggambarkan bahwa Nyai itu tidak sama sekali mendapat dukungan baik secara moral ataupun secara fisik, sebab karena status Nyai tersebut yang sebagai istri simpanan dari Tuan Herman Melama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Lalik. Nampaknya yang bentang setakat awak ya, budak-budak di rumah pun ikut bentang ya. Bising. Oke, di unmute ya. Oke, akhir sekali saya bagi laluan kepada Fahri Aziz. Fahri Aziz nak bentang serupa masa awal pun dalam 5 hingga 10 menit saja. Sila mulakan dari sekarang. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya izin share screen dulu Pak. Bila tak boleh, bentang saja sambil bentang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aziz dengan nomor induk mahasiswa 1904354. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda melalui kritikan dalam novel Max Havelaar karya Multatuli. Mohon maaf sebelumnya, ini share screen-nya sudah terlihat? Belum, bentang saja terus, cakap saja, nanti habis masa awal. PowerPoint tak nampak, Aziz pun tak ada suara. Oke, nanti bila memang masa ni habis dalam 10 menit, kita dah habis ya, nah, sudah. Mungkin Fahri Aziz wujud satu gangguan talian. Cakap je Aziz, tak payah tengok yang gambar. latar belakang, yang pertama, dalam pembelajaran sejarah membahas mengenai mohon maaf diulang, latar belakang. Nah, yang pertama, dalam pembelajaran sejarah membahas mengenai kolonialisme ini
sangat kompleks dan juga rumit. Nah, sehingga seringkali terjadi di SMA ketika guru menjelaskan mengenai materi kolonialisme ini bisa dibilang sangat bersifat umum dan juga sangat terpaku pada buku teks. Nah, sehingga hal-hal seperti itu bisa membuat siswa merasa bosan ketika siswa belajar sejarah. Nah, kemudian yang kedua, guru mempunyai keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi sejarah di SMA. Nah, sehingga tidak bisa menjelaskan kepada muridnya lebih mendalam lagi. Nah, hal tersebut mengakibatkan ketika guru menjelaskan mengenai khususnya pada materi kolonialisme, banyak hal-hal penting yang tidak tersampaikan kepada murid karena itu tadi waktu guru mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan dalam konteks waktu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika guru menyampaikan materi sejarah, belum mampu menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran sejarah tersebut. Dan juga guru tidak menghubungkan sejarah masa lalu dengan masalah-masalah sosial saat ini. Nah, sehingga siswa merasa kurang tertarik belajar sejarah yang sifatnya seperti itu. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan seperti itu dapat diselesaikan salah satunya dengan cara memasukkan karya sastra kepada pembelajaran sejarah, seperti misalkan melalui novel Max Havelaar, terutama ketika guru dan siswa sedang membahas mengenai masa kolonialisme di Indonesia. Nah, kemudian metode yang saya lakukan dalam membuat tugas ini ialah studi literatur dari media cetak maupun internet, seperti misalkan pengumpulan data pustaka, membaca, juga mencatat poin-poin yang akan saya presentasikan. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Jadi Max Havelaar adalah nama yang dipilih oleh penulisnya untuk menjelaskan pengalamannya di Timur. Nah, dalam bab pertama buku ini menjelaskan mengenai kembalinya Max Havelaar dari Hindia dan bertemu dengan teman sekolah lamanya, yaitu Tuan Drogstopel, yang saat itu seorang maklar kopi. Nah, Tuan Drogstopel ini sangat kaya, sedangkan Max Havelaar pada saat itu sedang mengalami jatuh miskin. Nah, sehingga Max meminta teman lamanya itu untuk menjadi penjamin dalam penerbitan bukunya. Nah, mulanya Tuan Drogstopel itu tidak menghiraukan permintaan Max ini karena menurutnya tidak ada keuntungan bagi Tuan Drogstopel untuk membantu Max. Namun pada saat itu Max memberikan sebuah dokumen-dokumen ketika dia bekerja di India, dan Tuan Drogstopel di dalam dokumen-dokumen itu Tuan Drogstopel menyadari bahwa ada dokumen yang menurutnya yang membuatnya sangat tertarik, yaitu dokumen tentang masalah-masalah kopi di tanah Jawa. Nah, menyadari hal itu, kemudian Tuan Drogstopel bersedia membantu Max Havelaar. Nah, sebenarnya pada pokok pembahasannya novel ini menceritakan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat menderita dari kekuasaan yang sangat menindas rakyat. Nah, selain itu juga digambarkan tindakan korupsi dan kesewenang-wenangan pemimpin saat itu. Nah, kemudian di dalam novel ini juga terdapat unsur roman, namun dengan akhir yang sangat tragis karena kekejaman kolonialisme. Tokoh Saijah Adinda dalam novel Max Havelaar dikenal sebagai tokoh dalam kisah cinta dari Tanah Lebak, Banten yang melegenda. Nah, kisah-kisah seperti itu yang bisa membuat siswa tertarik dalam mempelajari sejarah. Walaupun memang misalkan kisah tersebut ini hanya fiktif, akan tetapi kisah tersebut merupakan bentuk refleksi dari keadaan sosial pada masa kolonialisme di Indonesia. Seperti misalkan kisah Saijah, seorang pemuda yang jatuh cinta kepada teman masa kecilnya yaitu Adinda. Nah, kemudian Saijah memutuskan untuk pergi merantau ke Batavia, bekerja sebagai pengurus kuda dan pelayan salah satu keluarga Belanda di sana. Nah, hasil kerja kerasnya ini sebenarnya ia niatkan untuk menikahi Adinda. Nah, namun ketika pulang, Adinda sudah tidak lagi di desa Badur. Adinda sudah kabur dari kampung halamannya bersama masyarakat-masyarakatnya pada saat itu menuju Lampung karena tidak bisa membayar pajak kepada penguasa. Nah, Saijah pun menyusulinya. Namun naas, ketika tiba di Lampung, yang dia temukan hanyalah Adinda sudah terbujur kaku yang terbunuh oleh pasukan Belanda. Nah, melihat kejadian tersebut, Saijah mengamuk dan kemudian ia berlari menerobos pasukan Belanda dan akhirnya tewas diunut bayonet. Nah, sebenarnya ketika kita mendengar atau melihat kisah tersebut, siswa bisa mempelajari gitu bahwa betapa kejamnya kondisi kolonialisme di Indonesia pada saat itu.
Dengan membaca kisah-kisah seperti itu, membuat siswa tidak merasa bosan atau jenuh ketika mempelajari sejarah. Kemudian lanjut, novel ini juga membahas mengenai munculnya kebijakan liberal oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kebijakan liberal ini secara efektif diresmikan pada tahun 1870 oleh adopsi Undang-Undang Agraria yang menetapkan bahwa investor Eropa dapat memperoleh tanah di bawah prasarana jangka panjang, baik dari pemilik tanah Indonesia atau dalam hal tidak dihuni dari pemerintah. Nah, melalui tulisan ini, nantinya siswa tidak akan merasa bosan, karena novel ini memuat banyak tulisan-tulisan satir yang memang relevan dengan saat itu. Nah, ia menceritakan buruknya budaya berdagang yang dilakukan oleh Belanda dengan hanya mengkeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, Pak Hari. Masa pembentangan dah habis pun, 10 menit. Sila di close, ditutup. Oh ya, baik Pak. Oke, kita dah dengar pembentangan 3 pelajar tadi. Sekarang saya nak bagi komen, nak bagi cadangan pun apa-apa yang dah dibentang oleh 3 pelajar tadi. Saya nak bagi komen pertama kepada Widi Ewadani, ya. 2 saja. Pertama saya nak bagi komen mengenai sebab ini sastra tu ada unsur fiction, kan? Ada fiksi, tapi sebab ini ada hubung kait dengan sejarah. So pertamanya saya nak cuba komen mengenai antara fakta, fiksi dan pentafsiran. Nah, ini penting sebab tak boleh terus berkisah mengenai novel tapi fiksi, kena ada hubung kait lah dengan fakta sejarah, ya. Itu yang sangat penting, karena itu 5 W dan 1 H sangat penting, ya. Jadi walaupun itu fiksi kena didedahkan, misalnya Mingke ni memang tokoh fiksi, tapi sebenarnya dia adalah gambaran daripada tokoh atau fakta real, yaitu Tirto Adi Suryo. Kena macam tu, ya. Jadi bila nanti mengajarkan novel saja, budak kata ini betul ke atau fiksi, ya. Padahal dalam novel tu memang tokohnya fiksi, tapi kena hubung kaitkan dengan tokoh sejarahnya. Itu yang saya tengok ketiga-tiganya tu masih kurang, ya. Coba pertamanya untuk Windy, ya. Windy ini penggalnya, periodnya panjang sangat, ya. Ini justru bukan saja tak seronok, tapi boring nih. Nanti pelajari ini nak mana nih? Bayangkan dari kurun 16 masa POC tiba di alam Melayu nih, di alam Nusantara, sehingga tahun 57-58, abad 20. Panjang sangat. Jadi sepatutnya kena pilih satu cerpen, ya, yang memang nak menjadi unit analisis awak, ya. Cerpen yang dipilih kan Teh dan Pengkhianat ini saja. Sebab bila yang lain-lain kemana-mana cerita tuh semua jadi tak fokus, ya. Banyak sangat figur, banyak sangat dan panjang sangat. Jadi yang tadinya nak menjadikan subjek sejarah itu seronok, dengan panjang jadi tak seronok, jadi boring, ya. Jadi coba pilih saja, sudah saja nak fokus pada Teh dan Pengkhianat. Mengenai bantahan daripada petani Cina dan tokoh daripada ahli bahasa Sentot Prawiradirja. Itu saja. Yang lain-lain tak payah dikisahkan. Tak boleh membedakan pun mana fiksi, mana fakta, kan. Jadi awak ni semua nak diceritakan, si ini punya kulkas, si ini punya semua. Padahal awak nak cerita mengenai Teh Pengkhianat itu saja sebenarnya, mengenai bantahan petani Cina di Wanayasa dengan Sentot ahli bahasa, itu saja, tak payah yang lain-lain. Ya, supaya 5W dan 1 H-nya jelas, ya. Oke, jadi coba macam ni, ya, mengenai Kalabaka, menceritakan awak pun baca salah, ya. Patutnya Jan Vietersun Kun, bukan Chun. Jan Vietersun Kun, Jan Vietersun, Sun tu anak, Kun. Jadi Jan Vieter anaknya si Kun.
Ini macam orang Sunda lah yang bila guna bin, Asep bin Atang, macam itu. Jadi Jan Pieter Sun Kun, terbunuhnya Kapten Wu. Ini jadi dari kurun 16 hingga nasionalisasi, itu malah boring tak seronok ya. Saya nak awak fokus saja pada ini. Pemberontakan buruh Cina di perkebunan teh Wanayasa. Awak Wanayasa mana nih? Purwakarta ke, Subang ke, Medan ke? Ini kena bagi tahu ya. Kemudian ini saya bila awak mengajarkan Sentot Alibasani pengkhianat, nanti murid-murid kata dia tak patut jadi wira nasional, dia memang pengkhianat. Kenapa ini pengkhianat mengikut tafsiran orang Belanda? Awak kena buat tafsiran Indonesia sentrik ya. Tak boleh ikut pada tafsirannya orang Belanda. Orang Belanda kata memang dia mengkhianati Pangeran Diponegoro ya. Tapi walau bagaimanapun dia adalah seorang wira, pernah ikut berperang dengan Diponegoro, digunakan pun oleh Belanda untuk menindas buruh Cina di Indonesia. Tapi masa dia disuruh menindas pun gerakan Padri, dia pun mengikut kepada Imam Bonjol. Jadi tak adalah dia memang adalah silapnya, tapi dia pun akhirnya patriotismenya muncul juga. Nah, awak kena fokus saja pada ini nih, sebab awak pada teh dan pengkhianat kan. Tapi teh pengkhianat nih, ini adalah mengikut tafsiran Belanda. Bila awak ini diajarkan kepada pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah rendah, oh kalau gitu Sentot tuh memang pengkhianat. Nah, awak kena buat tafsir baru ya. Oke, itu mengenai pentafsiran. Awak paham tak? Ali basah. Bukan bahasa Indonesia ali basah, bukan. Ini dari Ali Pasa, ini gelaran daripada Mesir nih, ya. Ali Pasa, adik kita Ali basah, ya. Alamin jadi ngalamin, ya. Ali jadi ngali di kita memang. Alhamdulillah, alhamdulillah itu biasa orang Jawa lidah macam tuh ya. Jadi mungkin kena paham apa pasal Sentot Prawiro Dirjoni guna gelaran alibasah ya. Jadi saya cadang Windy kena fokus pada ini saja, teh dan pengkhianat ya. Yang lain-lainnya dibiar saja. Sebab bila semua dianalisis, panjang sangat periodnya ya. Oke, sumber rujukannya dengan demikian yang mengenai cerpen atau cerita ringkas teh dan pengkhianatnya kurang. Yang relevan setakat Peter Carey saja. Itu pun tak guna buku Peter Carey yang amat kritikal, yaitu Diponegoro ya. Jadi untuk tengok Sentot Alibasah, tengoklah buku Diponegoro karya daripada Peter Carey. Tak setakat Candu Cina yang awak kutip tu ya. Lepas tu buku-buku dan artikel-artikel dalam jurnal mengenai orang-orang Cina di Indonesia, nah itu kena dirujuklah ya. Jadi coba rujukannya, walaupun ini mengenai teh dan pengkhianatnya adalah satu novel atau cerita ringkas fiktif, tapi kena disokong oleh kisah-kisah sejarah sebenar. Jadi supaya budak tu tak didedahkan dengan kisah-kisah fiktif, tapi memang ini ada hubung kaitnya dengan sejarah yang benar, dengan sejarah Diponegoro, sejarah Sentot Alibasah, dengan bantahan buruh Cina, bantahan petani dan lain-lain ya. Jadi itu mengenai pembentangan daripada Widi I. Wardani ya. Yang kedua saya nak bagi komen Lelik S. Kurniawati dengan tajuk Kekejaman Kolonialisme melalui novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bila novel ni dah dicetak, kena di italic ya. Bumi Manusia dah jadi novel, dah jadi buku kan. Jadi itu kena di italic. Tak boleh di tanda petik. Nanti bila tanda petik, ini tanda petik, boring nanti yang membacanya ya. Bila novel itu memang dah dijadikan buku, kena di italic tajuk novelnya. Ini pun serupa ya, coba. Jadi 5W
plus atau campur satu H itu kena menjadi unit analisis, ya. Tadi mengenai Mingke. Ini tokoh fiksi. Tapi bila kita baca karya Pramudia Anantatur mengenai Tirto Adisuryo, yang dimaksud dengan Mingke itu adalah Raden Mas Tirto Adisuryo. Mungkin masih kerabatnya Pramudia Anantatur, orang Blora juga daripada Jawa Tengah, ya. Jadi mungkin Nyi Ontosorohnya fiksi, tapi bahwa fenomena gundik itu wujud pada zaman kolonial, oke, ya. Jadi jangan sampai mengajarkan sejarah dengan fiksi. Sebab novel nih dia kuat dalam memberi satu latar sosial. Figurnya, tokohnya boleh fiksi, tapi latar sosialnya, peran-peran tokoh fiksinya boleh selari dengan tokoh sebenar di dalam sejarah. Itu yang menurut saya Lalik belum boleh membedakan, ya. Di samping coba ini masih belum jelas apa contoh ketidakadilan sosial dan kekejaman pada zaman kolonial Belanda. Bila tadi yang didedahkan oleh Lalik sesungguhnya bukan kekejaman, itu mengenai status sosial saja. Bahwa Nyai Ontosoroh dia tak diperakui status sosialnya, tapi bukan dieksploitasi. Nyai Ontosoroh berterima kasih kepada Tuan Melema sebab dengan menjadi gundik dia boleh hidup sejahtera, dia boleh masuk ke dalam alam modern barat, tamadun barat, ya. Mingke pun dia tak dieksploitasi, dia status sosialnya tak diperakui. Mingke masih boleh bersekolah, boleh hidup gaya barat, boleh menjadi satu elit pribumi, bahkan menurut Pramudia Anantatur yang layak menjadi bapa daripada kebangkitan nasional adalah Raden Mas Tirto Adisuryo, bukan Raden Sutomo, bukan Raden Wahidin Sudirohusodo. Ini satu tafsiran daripada Pramudia Anantatur mengenai bumi manusia, jejak langkah, anak segala bangsa, dan rumah kaca. Itu 4 novel yang tak boleh diasingkan. Itu kena satu kesatuan, ya. Jadi novel ini tak bercerita banyak mengenai kekejaman, mengenai eksploitasi. Dia mengenai harga diri. Dia dah ikut dengan tamadun barat, tapi tak diperakui statusnya, kekal sebagai inlander, kekal sebagai status sosial yang rendah. Itu yang menjadikan golongan elit terdidik tak puas hati. Soekarno kata, bila di kelas dia dipanggil tuan oleh pensarahnya, oleh dosanya, Tuan Soekarno, tapi bila keluar daripada bilik darjah, daripada kelas itu, dia dihina. Dia inlander. tak sama statusnya dengan orang Belanda yang kulit putih. Itu masalah. Jadi bukan eksploitasi kekejaman seperti mana dilakukan kepada orang Rame. Untuk Mingke, Nyai Ontosoroh dan putrinya itu adalah mengenai pengakuan, ya, yang tak boleh didapat daripada kerajaan kolonial Belanda, ya. Oke, itu yang sepatutnya didedahkan, ya. Nah, sumber rujukan ya tak ada memang, ya. Sepatutnya rujuk buku-buku atau artikel-artikel dalam jurnal mengenai tokoh atau mengenai sistem kolonial Belanda. Ini yang belum paham. Belanda tuh menjajah Indonesia 2 cara. Secara terus, langsung, secara tak terus, tak langsung. Secara terus, bila dalam wilayah itu tak ada kerajaan, tak ada raja, tak ada sultan. Bila tak terus, itu bila dalam wilayah itu ada sultan. Macam Yogyakarta, Surakarta, Aceh, Kalimantan, dia tak terus. Bila menjajah tak terus, Belanda setakat menempatkan seorang residen sebagai penasihat. Semacam duta besar, ya. Jadi eksploitasinya kurang. Sebab itu bila ada eksploitasi mungkin raja yang melakukannya, bukan Belanda. Tapi bagi daerah yang tak ada kesultanan, tak ada kerajaan, Belanda memang mentadbir secara terus. Tapi strukturnya dari gubernur jenderal, lepas itu residen, asisten residen, controller. Di bawah kontrol bupati. Bupatinya orang inlander, orang pribumi. Jadi yang memeras itu lebih banyak bupati daripada Belandanya. Itu indirect rule. Pentadbiran tak terus. Jadi ini mohon dipahami supaya kekejaman itu
tak semua ditumpahkan kepada Gubernur Jenderal, kepada Belanda. Mungkin bupatinya, seperti tadi yang nanti novel daripada Max Havelaar, bupatinya kejam sangat, ya, mengutip cukai yang kejam dan seterusnya. Itu yang kena paham awak ya. Jadi mungkin bagi makluman kepada budak-budak di sekolah itu supaya tak membuat tafsiran yang tak betul, ya. Oke, jadi karya-karya Pramudia Anantatur pun ini kena digunalah ya. Raden Mas Tirta Suryo, Ahmad Adam, dia PhD-nya mengenai Akhbar Bumi Putra, ya. Robert Vanil, munculnya elit modern, sila itu pun dirujuk ya, dan buku-buku sejarah yang lain yang menunjukkan bangkitnya kesadaran dan harga diri golongan elit terdidik karena didedahkan dengan tamadun Barat, tamadun Belanda melalui pendidikan. Itu penting supaya budak-budak tuh paham bahwa faktor pendidikan modern, pendidikan Barat telah menggugah satu kesadaran golongan elit pribumi sehingga dia ingin dirinya dihargai. Sebab sistem kolonial tak menghargai harga diri, ya, lebih bersifat diskriminatif, eksploitatif pun, ya. Itu saya pikir penting didedahkan. Akhir sekali untuk Fahri Aziz, ini serupa ya, mengenai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda melalui kritikan dalam novel Max Havelaar karya Multatuli. Max Havelaar nama novel dah dipublish kena di italic ya, macam ini. Serupa ini pun 5W dan 1H ini mengenai Max Havelaar dan Tuan Drugstapel, maklar kopi. Jadi ini coba sama ada ini fiksi ke atau tokoh sebenar. Sebab bila kita tengok Max Havelaar, orang banyak ramai yang menjangka ini sebenarnya adalah Multatuli sendiri. Max Havelaar memang fiksi, tapi orang kata itu sebenarnya penulisnya sendiri yang memerankan sebagai Max Havelaar. Awak kena dedahkan itu ya. Kemudian Tuan Drugstapel maklar kopi ini fiksi ke atau tokoh sebenar? Mengapa Drugstapel dipanggil orang kaya, manakala Max Havelaar miskin? Multatuli mungkin bankrupt pun dia miskin ya. Saija Adinda, tokoh sebenar ke atau fiktif? Ya, ini kena didedahkan. Jangan sampai nanti bila membahas mengenai Banten Lampung, orang kata siapa wira daripada Banten Lampung? Saija Adinda, itu tokoh fiksi ya. Sepatutnya Haji Wasir dalam pemberontakan petani Banten ya, atau yang lain ya. Jadi Max Havelaar miskin, apa pasal dia miskin ya? Sebab apa ya? Macam ini pun, mengapa Saija harus kerja di Batavia di Jakarta sebagai buruh mengurusi kuda dan pelayan rumah orang Belanda? Mengapa dia tak kerja di rumah bupati, di rumah penjawat-penjawat daripada Bumi Putra, tapi kena kerja di Belanda? Itu coba didedahkan, dianalisis sedikit ya. Lepas itu mengapa Adinda kena pergi dari Banten ke Lampung? Memang dia tak kuat membayar cukai kan, membayar pajak ya. Tapi siapa yang memungut cukai? Bukanlah Belanda, itu pasti bupati. Sebab ini bupati Lebaknya tadi kata kejam. Memang bupati Banten, Kesultanan Banten dimansuhkan oleh Daendels kan, 1808 1811 dimansuhkan, sehingga bila daerah itu tak ada kesultanan macam Banten, memang Belanda mentadbir terus. Tapi daripada Gubernur Jenderal, residen, asisten residen, controller, baru bupati. Jadi bupati Lebak dia telah berlaku kejam kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya yang tak boleh bayar cukai, dia pun boleh pergi ke tempat lain, ke Lampung. Ya. Tapi di Lampung, apa pasal Adinda terbunuh? Ada pemberontakan apa? Ada bantahan apa? Ini pasti ada satu peristiwa. Tak mungkin Adinda dibunuh begitu saja. Yang menyebabkan Saija marah dan dia pun akhirnya terbunuh. Jadi mungkin
ada peristiwa apa di Lampung sehingga Adinda yang untuk menghindari cukai pajak pun akhirnya terbunuh juga. Itu sepatutnya didedahkan sebab wujud hubung kaitnya dengan sejarah. Ya. Jadi eksploitasi ini tidak seluruhnya dilakukan oleh Belanda, mungkin oleh Bumi Putra juga, ya, oleh bupati, kaki tangan bupati, ya, ada opas, ada apalah ya, itu yang penting didedahkan, ya. Lepas itu sumber rujukannya memang oke, dah ada novel Max Havelaar, tapi kurang untuk kajian sejarahnya, khasnya mengenai sejarah Banten, ya. Karena baca bukunya Prof. Sartono Kartobirjo, ya, Pemberontakan Petani Banten, wujud hubung kaitnya. Mungkin ini karena kekejaman bupati atau karena Belanda pun birokrasinya hingga atau Belanda telah memansuhkan Kesultanan Banten sehingga Haji Wasid, Haji Tubagus siapa merasa Belanda ini dah menghilangkan satu Kesultanan Banten, ya, sehingga dibantah. Bahkan ada studi daripada Profesor Abel Lapian, wujud hubungan antara meletupnya Gunung Krakatau dengan bantahan rakyat Banten. Jadi rakyat Banten kata alam pun marah. Sebab bupati dan Belandanya dah tak betul, tak mengikut agama. Sehingga Krakatau pun meletup 1883 kan. Pemberontakan Banten 1888, 5 tahun selepas Krakatau meletup, ya. Jadi mungkin boleh diguna tuh mengenai bencana alam, hubung kaitnya dengan keresahan sosial atau bantahan daripada masyarakat, ya. Dan tadi sistem kolonial Belanda dan pemerintahan Bumi Putra mungkin kena dipahamkan, ya. Sila guna buku-buku sistem kolonial Belanda termasuk pemerintahan Bumi Putra dari siapa tuh sejarawan Belanda, Hetter Sutherland, ya, mengenai Pangreh Praja, itu kena dibaca. Supaya awak paham bahwa eksploitasi ekonomi Belanda itu bagi daerah yang tak ada kesultanan memang terus oleh Belanda. Macam Wanayasa, itu memang terus oleh Belanda. Tapi bila ada kesultanan, Belanda tidak terus mengeksploitasi. Tapi dia melalui sultan, melalui raja, yang hanya menempatkan seorang residen sebagai duta besarnya. Jadi kena dibedakan antara pentadbiran secara terus dan tak terus. Dan biasanya eksploitasi yang kejam itu bagi daerah yang ditadbir secara terus. Dan yang kejamnya biasanya bupati. Memang bupati atas arahan daripada controller, asisten residen maupun residen, atau gubernur jenderal terus, ya. Tapi bila kesultanan biasanya kurang eksploitasi itu, ya, sebab sultannya masih ada melindungi rakyatnya, macam di Yogyakarta, di Surakarta, di Mangkunegaran, di Paku Alaman, itu adalah Belanda tak boleh mengeksploitasi terus pribumi, tapi dia kena melalui sultan, melalui raja, ya. Saya pikir itu komen dari saya, dan sila dibagi pemerhatian dan ambil berat bila nanti nak membuat satu makalah penuh. Bu Ing, mungkin ada yang nak dikomen untuk 3 pelajar kita, sila masih ada masa. Ya, terima kasih Pak Andi. Mohon maaf baru minggu ini saya bisa join dengan di mata kuliah ini. Sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak soal kajian novel tadi. Rasanya mahasiswa di sini masih belum bisa membedakan mana yang menjadi fakta sejarahnya. Karena di dalam konteks pembelajaran sejarah kita perlu membeberkan fakta, bukan fiksi. Karena di dalam buku teks sejarah itu kan apa yang tertulis itu yang sudah teruji, artinya sudah ada kritiknya, ya, interpretasi, dan itulah historiografinya gitu. Artinya tidak menjadikan novel tersebut sebagai acuan untuk apa yang nanti diajarkan, tetapi menjadi sebuah ibaratnya oase gitu ya di padang pasir, ya Pak, untuk mengurangi rasa keboringan misalnya, sehingga pembelajaran sejarah itu menjadi lebih menyenangkan melalui novel-novel, dan mungkin juga tidak semua siswa suka tentang novel gitu ya, sehingga ya perlu guru yang bisa memodifikasi dari kajian novel tersebut menjadi sumber belajar sejarah. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Andi.
Oke, terima kasih Puan Iing. Saya pikir pelajar yang tadi bentang dah jelas ya. Sila buat makalah penuhnya 2 pekan, 2 minggu selepas ini awak kena buat kertas kerja penuh dan hantar kepada alamat email saya dan Puan Iing ya. Kita sekarang nak bertukar majelis kita daripada Zoom meeting kepada WhatsApp group untuk tengok komen termasuk cadangan itu rekomendasi ya atau saranan daripada rakan-rakan kita dan kita nak jumpa semula insyaAllah pada pekan hadapan, minggu hadapan ya. Terima kasih dah boleh hadir dalam majelis ini dan pengetua kelas nanti pohon di absen siapa saja yang ikut dalam Zoom meeting sebab bila dalam WhatsApp group, saya dan Puan Iing selalunya boleh memantau siapa-siapa yang bagi komen. Itu saja, jom kita akhiri majelis dalam Zoom meeting kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita nak tukar jumpa semula di WhatsApp group dan jumpa semula pula sehingga pekan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke.